Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kisah Miyaji, seorang kultivator spiritual Nusantara. Di channel ini saya berbagi edukasi spiritual, pengembangan batin, dan pengobatan alternatif non-medis sebagai ikhtiar untuk ketenangan jiwa dan keseimbangan diri. Semua yang saya sampaikan bersifat edukasi dan pengalaman spiritual saya sendiri, bukan pengganti pengobatan medis atau apapun. Semoga apa yang dibagikan nanti di dalam video ini bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Tema kali ini, apakah itu kultivasi batin? Ya, mungkin akan kita jelaskan satu persatu ya. Sebenarnya masih ada 10 judul yang mau saya bahas, tapi saya ambil tema ini aja. Apakah itu kultivasi batin? Ya, penjelasannya kita ambil dari satu-satu dulu ya. Yang jelas saya disclaimer dulu, video ini bersifat edukasi spiritual, bukan pengganti pengobatan medis atau nasihat profesional. Ya, kultivasi batin adalah proses melatih kesadaran, rasa, dan sikap hidup agar selaras dengan diri dan lingkungan. Ya, tujuan kultivasi ini adalah utamanya bukan kesaktian, tetapi ketenangan, kejernihan berpikir, dan kedewasaan batin untuk pengembangan diri juga. Dalam kehidupan sehari-hari, ya kultivasi bisa dimulai dengan menjaga niat, mengatur napas, dan memperhatikan rasa batin itu sendiri. Dan nunggu juga teman-teman yang lainnya. Banyak orang salah paham tentang kultivasi batin. Kultivasi batin bukan ilmu instan dan bukan mencari kesaktian. Kultivasi adalah melatih kesadaran terus-menerus agar hidup lebih tenang dan bijaksana. Undang dulu teman-teman yang lainnya. Buka di channel yang lain dulu. Miyaji. Di sini agak gangguan. Saya akan jelasin satu persatu. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya secara pribadi ya, informasi kontak resmi ada dicantumkan di deskripsi video. Jadi seperti sebelumnya ada video-video yang lalu ya, baik cara meningkatkan kultivasi atau segala macamnya ada di video tersebut ya. Kita undang teman-teman yang lain juga ya, kita sama-sama ikut bergabung.
ambil jalur instan, ya istilahnya apa ya, gigit cabai itu pedas langsung gitu. Jalan spiritual yang benar ya justru pelan-pelan, konsisten dan penuh kesadaran. Jangan terlalu membebani diri dengan ambisi spiritual. Itu yang paling. Perbaiki sikap, adab, itu sangat penting sekali. Dan jaga akhlak. Kultivasi batin itu tidak harus di tempat yang sunyi, di rumah, di pekerjaan, bahkan saat menghadapi masalah pun kita bisa berkultivasi. Caranya ya sederhana sekali ya. Sadar pada napas, jujur aja pada niat ya. Fokuskan kepada, kalau kita keinginan ya kita niat dulu apa yang ingin kita capai. Dan kemudian niat, terus cara-cara untuk mencapainya. Menahan reaksi berlebihan ya. Ketika emosi muncul jangan dilawan, diamkan, sadarin dan lepaskan perlahan, letting go. Jadi nggak usah terlalu respon dengan apapun masalah yang kalian hadapi. Diam aja, diam itu lebih baik kok. Jika teman-teman memang sedang gelisah, lelah atau merasa hidup ini sangat berat, yang pertama ya jangan menyalahkan diri. Mungkin batin Anda sedang meminta untuk ditenangkan. Ya kalau memang butuh istirahat, ya istirahat atau tidur aja. Itu lebih baik. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan lakukan dengan ikhlas, misalnya seperti bangun pagi, ya kalau muslimnya sholat subuh, dan sholat sebelum subuh itu ya bisa aja tahajud atau sholat fajar. Karena memang apa ya, ini benar-benar dasar spiritual Nusantara. Kalau dulu kan kita disuruh bangun pagi, ya sholat, bantu orang tua, ke ladang atau segala macam. Saya dulu bangun pagi, ya selain di surau ya, di apa, kalau kita tuh ada kayak musola kecil lah, surau itu di depan rumah di Jawa itu jikiran, selawatan di situ. Oke, teman-teman yang mau berdiskusi atau memang mendapatkan arahan batin secara personal, Kisami Haji juga membuka ruang konsultasi spiritual yang bersifat edukasi dan pengembangan diri ya. Ada memang kalau teman-teman memang mau berminat, saya memang buka kelas baru di grup WhatsApp dan itu free ya, gratis, tanpa dipungut biaya speser pun. Itu yang lebih lengkap di situ biasanya. Kalau ini kan cuman apa ya, ajang silaturahim aja. Sekali lagi saya nasihati, memang banyak kesalahpahaman tentang kultivasi batinnya. Yang jelas kultivasi batin itu bukan ilmu instan dan bukan untuk mencari kesaktian, tapi memang ketenangan batin. Kan kalau kita ingin bahagia sebenarnya cukup damai dan tenang, itu udah lebih dari bahagia. Baik itu laku sebagai kultivator spiritual untuk menenangkan diri ya. Kita bahas juga tentang kesalahan umum dalam kultivasi batin yang jarang disadari, bagaimana cara menjaga energi diri menurut kultivator spiritual. Ya, tanda-tanda proses kultivasi batin yang sedang berjalan itu apa aja? Biasanya sih banyak juga yang jelas kram ya, kram di leher ini, itu udah pasti itu. Jadi saya disclaimer juga bagi teman-teman yang memang berminat belajar untuk menjadi seorang kultivator ya, berkultivasi itu ya pertama jangan sedang terbebanin.
Kalau bisa ya memang benar-benar nggak ada lagi tekanan batin ya. Kalau memang ada tekanan batinnya itu harus dirilis dulu. Nanti saya kasih beberapa trik untuk merilis trauma ya, baik itu anxiety disorder ataupun memang ya tension ya. Ya kita mungkin peregangan otot juga bisa. Saya juga akan mengedukasi spiritual ya, membersihkan energi secara batin, menata batin kita masing-masing agar hidup lebih selaras dengan alam semesta. Kita tunggu teman-teman yang lain juga kalau memang mau silaturahmi ke sini silakan. Saya nyantai ya. Yang mau bikin kopi silakan. Ini ada pertanyaan bagus nih dari teman-temannya yang langsung WA ke saya nih. Kenapa banyak orang berilmu tapi hidupnya tetap susah? Nah, ini luar biasa nih pertanyaannya ya. Banyak orang yang sudah mengamalkan ini dan itu ya, amalan segala macam, sudah tirakat, sudah puasa, tapi hidupnya tetap sempit. Rezeki ya tetap seret aja dan batinnya selalu gelisah. Saya kasih tahu bukan karena ilmu yang salah, tapi karena cara memahami ilmunya yang mungkin keliru ya. Ada adab-adab yang harus benar-benar diperhatikan ya. Yang pertama itu ilmu tanpa adab ya. Dalam setiap perjalanan spiritual, adab itu memang sangat penting dan sangat tinggi sekali ya dari ilmu. Banyak orang sibuk mengejar amalan-amalan tapi lupa memperbaiki sikap, ucapan, dan niat. Nah itu yang teman-teman harus mawas diri lah ya, calling down. Oh ya teman-teman, kira-kira yang sudah hadir di sini silahkan absen dulu dan apakah suaranya clear ya. Kedua, niat yang menyimpang. Ilmu itu wasilah bukan tujuan. Kalau niatnya hanya dunia maka ilmunya tidak akan membawa berkah. Yang ketiga, kesalahannya itu terlalu ingin cepat jadi seciduk metu ucap nyata ya, sabdo dadi lah. Kalau mau sampai ke situ teman-teman boleh silakan tinggalkan nomor HP-nya, nanti saya akan invite ya di grup WhatsApp saya. Yang jelas spiritual itu bukan mie instan ya, semua itu ada prosesnya ya. Yang memaksakan diri biasanya ya justru jatuhnya cepat ya. Jadi kalau belajar ilmu tuh ya ada anci-anci waktu gilangnya, step by stepnya. Ada tangga, ada levelnya. Jadi setiap kultivasi itu ada level-levelnya. Nanti ini saya akan teruskan ya, mungkin ada 30 video atau 30 live streaming yang memang saya akan tampilkan. Nanti sisanya video selengkapnya Anda bisa tonton di channel YouTube Kisami Haji ya, Kultivator Spiritual Nusantara. Kembali lagi yang keempat, tidak siap memikul amanah. Ilmu itu memang berat ya. Kalau batin belum siap, justru bisa menjadi beban hidup. Jadi buat teman-teman yang memang nanggung-nanggung, lebih baik nggak usah. Ilmu sejati tidak akan membuat orang itu sombong ya, tidak membuat merasa paling benar. Ilmu yang benar membuat hati itu semakin tunduk kepada Gusti Allah ya. Kita mengatakannya ilmu padi, semakin berisi ya semakin menunduk.
Ya buat teman-teman yang memang ingin video lengkapnya, ya silahkan subscribe di channel Kisah Miaji. Insya Allah saya akan berbagi nasihat dan pengalaman spiritual diri saya sebagai pengingat, bukan untuk menggurui ya. Jadi kalau memang berminat silahkan memang subscribe di channel YouTube Kisah Miaji. Saya akan mulai dulu dari mungkin yang sudah hadir, monggo ya. Silahkan absen dulu di channel YouTube Kisah Miaji. Bentar ya. Ada yang WA dulu, saya jawab dulu. Ada gangguan sedikit. Silakan absen dulu ya, dari kota mana aja. Saya akan bikinkan juga video-video pendeknya ya. Nah, buat teman-teman yang memang merasa lagi ada tekanan batin atau segala macam, teman-teman bisa menggunakan runai arai yang seperti ini ya. Ini tangannya begini ya. Untuk menghilangkan tensionnya atau tekanan batinnya atau bebannya. Itu caranya begitu, bisa tahan sekitar 3 detik atau 5 detik lah ya. Yang pertama itu ya,
Kita lagi kembali kepada temanya, yaitu apakah itu kultivasi batin. Kita menjelaskannya secara spiritual Nusantara ya. Laku kultivator spiritual untuk menenangkan pikiran. Ya, banyak teman-teman yang mungkin saat ini lagi terpuruk atau memang lagi di titik nadir ya. Saya sarankan untuk yang muslim ya, lebih baik ya banyak zikir yang memang untuk fokus kepada rezekinya dulu ya. Nah, teman-teman bisa menzikirkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir ini mungkin akan membuka jalur rezekinya juga ya, jalur rezekinya. Jadi beban itu yang pertama ya memang masalah finansial, mungkin kedua rumah tangga ya, baik istri anak ataupun memang lagi ada problem di dalam rumah tangga, atau juga lagi ada problem di tempat kerjaan. Kalau untuk di tempat kerjaan ya kita bisa gunakan ya sering-sering membaca Yasin Fadilah ya. Kalau memang teman-teman yang memang akan mengupgrade, jadi biar lebih disukai dan target-target yang akan dicapai itu lebih gampang untuk pencapaian goalnya. Menenangkan pikiran juga bisa kita gunakan gerakan-gerakan, atau saya biasanya di paguyuban saya ada 10 jurus ingkang warni sedoso ya. Itu juga sangat baik sekali. Ini suara saya clear ya. Cuman satu ini yang lagi nonton, belum ada teman-teman yang lain. Monggo di ngopi dulu. Wirid batin untuk ketenangan itu ya cari yang memang teman-teman cocok ya. Karena setiap orang itu menyimpan memori zikir masing-masing ya. Misal kalian lebih senang tahlil ya silahkan, lebih senang dengan basmalah ya silahkan. Yang memang dalam pengalaman sebelumnya, kalau masalah finansial ya contohnya, ya kalau saya biasanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu benar-benar memang untuk bagi saya momennya setiap kali zikir itu memang usaha itu lebih gampang tercapai targetnya atau goal-goal yang ingin saya capai. Atau memang biasanya pada subuh saya Yasin Fadilah saya baca ya. Selain dengan zikir-zikir yang biasa yang wajib saya amalkan ya, yang disunahkan ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu udah biasa, dan biasanya diteruskan dengan tahlil la ilaha illallah itu sebanyak 33 kali, dan saya tutup dengan sholawat nariyah 7 kali. Itu setiap pagi saya lakukan. Dari yang saya sebutkan tadi kira-kira kita bisa interaktif ya. Jadi nggak hanya saya bicara sendiri di sini. Selanjutnya ya cara menjaga energi diri menurut kultivator ya spiritual. Jadi cara menjaga itu ya intinya kalau pagi ya yang paling penting itu hari ini adalah milik saya. Itu tanamkan dulu. Jadi setiap bangun pagi itu cek dulu di hidung ini ya, yang mana yang lebih pelong. Kalau yang lebih pelong itu kanan, ya turun dari ranjang itu atau dari kasur itu ya kanan, kaki kanan dulu, dan baca Fatihah untuk diri sendiri dulu. Wa kusuan fi ruhi wa jasadi, sebutkan namanya, binnya ya, Al-Fatihahnya 7 kali. Terus katakan ya hari ini adalah milik saya. Saat kalian mengatakan bahwa hari ini adalah milik saya, maka satu hari itu memang teman-teman akan lebih mudah ya menghadapi hari itu. Buat teman-teman juga yang memang lagi terlilit hutang atau memang ada sangkutan-sangkutan ya, baik pinjol atau segala macam, ya lebih baik
lebih banyak membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Tuhanku, ya. Dialah pemimpin kami. Bismillahirrahmanirrahim, dialah adalah Tuhanku dan dia adalah pemimpin kami. Itu artinya, dan saat kita membaca itu benar-benar kita menyerahkan diri kita, ya, pasrahnya ke sana dengan menyebut nama Tuhan pemimpin kami. Dialah pemimpin kami. Robil Amri, ya, Tuhannya pemimpin kami. Kalau memang untuk menenangkan pikiran, ya, kalau memang lagi terbebanin, ya silahkan ya istirahat dulu, atau memang tidur ya, atau memang ngobrol dengan teman-teman memang yang bisa diajak bertukar pikirannya. Silakan absen dulu ya dari kota mana aja. Ini agak terjeda ya karena memang sinyalnya kurang bagus. Saya ada di daerah pegunungan ya, jadi agak lemot sinyalnya. Jadi kita sudah wirid batinnya, sudah, itu sama aja dengan berkultivasi batinnya. Jadi semua teman-teman juga mungkin sudah biasa menjalankan wiritan untuk ketenangan jiwa. Kemudian tanda-tanda proses kultivasi batin itu sedang berjalan. Kalian biasanya yang paling pertama adalah bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi atau sixth sense lah ya, atau indera keenam. Indera keenam kalian akan lebih aktif ya. Kalian tahu kalau lagi berhadapan dengan orang ini orang mau punya trik atau ngakalin sampean, kan sampean udah mungkin tahu duluan, atau memang ada kejadian yang bakal terjadi kalian, dan itu nggak usah dibicarakan, kalian cukup pahamin dan buktikan sendiri apakah benar memang proses batinnya memang sedang berjalan. Karena kebangkitan kultivasi itu memang biasanya ditandain seperti itu. Atau saat kalian antara lagi scrolling HP, tiba-tiba ada kelebatan bayangan yang lewat atau segala macam, dan itu akan mengaktifkan sixth sense juga ya. Kemudian kultivasi diri, nah melatih kesadaran di kehidupan sehari-hari. Yang paling penting itu ya jaga niat, jaga ucapan, ya jaga sikap, karena kita lagi tahap pengembangan diri untuk mengupgrade sesuatu yang memang kalian butuhkan untuk di masa depan ya. Jadi ada juga yang bertanya di sini, umur berapa aja yang bisa belajar kultivasi? Sebenarnya semua umur bisa, karena ini kan teknik kesadaran ya. Kesadaran itu yang video-video sebelumnya yaitu bisa dari pernapasan ya. Jadi kalian yang memang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan tonton di channel YouTube Kisami Haji. Selain melatih kesadaran, juga melatih rasa biar selaras dengan alam semesta. Jadi bukan hanya kita belajar vibrasi, afirmasi ya, atau transmisi. Yang jelas kita punya tujuan ke depannya supaya memang jalan ini lebih enak ya, pikir juga lebih jernih ya. Jadi ada konsentrasi pikiran ya, teknik konsentrasi pikiran itu lebih
lebih mantap ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Yang membedakan seorang kultivator dengan orang-orang biasa yaitu teknik konsentrasi pikirannya. Jadi teman-teman juga bisa melatih teknik konsentrasi pikiran ini dengan dua cara. Sebelah kiri kalian bisa melihat angka-angka dan mata sebelah kanan itu melihat alfabet ya, A B C D sampai Z ya. Kalau yang sebelah kiri tulis aja angka itu 1 sampai 100 dan kalian harus belajar melihat itu, membaca sekaligus. Itu untuk teknik konsentrasi pikiran. Jadi dengan cara begitu mungkin ya selain kita melatih IQ kita, juga melatih EQ kita ya, emotional quotient-nya. Ini kalau anak-anak juga dilatih seperti itu ya mungkin akan lebih pintar dari sebelumnya ya. Dan ini dari pengalaman-pengalaman yang saya sudah jalanin selama ini ya. Nanti saya akan juga kalau memang pengunjungnya rame di sini ya, peminatnya rame, saya akan bersihkan energi negatifnya ya dari jarak jauh. Bonusnya itu saya akan bagikan dulu linknya buat teman-teman yang memang mau ikut bergabung. Baru 2 orang. Tiga orang yang hadir. Kalau sini yang saya lihat ada 7 orang, silahkan absen dulu sih. Jadi saya tahu nyampe ke kota mana aja. Mohon maaf juga memang lagi buffering ya. Tuh, buffering. Jadi banyak pertanyaan yang memang belum bisa langsung dijawab di sini karena memang lagi buffering banget. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herli pilihan. Silakan sharing. Herli nggak apa-apa kalau memang ini yang memang kurang puas kalau di WhatsApp ini langsung ketemu dengan saya karena jarak dan tempat memang jauh ya. Saya mengadakan live streaming ini karena memang secara offline belum bisa saya lakukan. Mungkin kita akan adakan juga secara offline ya, tinggal teman-teman yang di sini berminat ya silahkan cari waktunya kapan mau diadakan, bisa kumpul di rumah saya, di kediaman saya di Bandar Lampung, Kemiling. Kita akan bahas lebih detailnya ya. Kalau ketemu langsung itu lebih enak.
Nah, saya kasih tip sedikit ya, kalau yang memang di sini rasanya biasanya orang yang lagi berkultivasi di sini ini tegang ya. Tegang itu teman-teman bisa bisa begini terus julurkan lidahnya ke atas. Bisa sekitar 3 menit cukup kok, 2 menit atau 3 menit lah ya. Sampai di sini memang pergungan hilang. Kalau memang kurang masih dirasa, lidahnya agak ditarik ke atas ya. Nah, kalau memang di sini agak kram ya, sini biasanya sih daerah-daerah sini kan ini cakra tenggorokan ya, biasanya bebannya ada di sini saat kultivasi itu akan naik, dia akan nyangkutnya di sini ya. Itu bisa kalian tarik gini, nah, bibirnya tarik terus tuh dibedat tuh bunyi tok udah. Itu teknik-teknik yang memang untuk menghilangkan tension ya. Sudah belajar ilmu, malah rezekinya tambah seret. Ada nggak kira-kira yang bisa jawab itu? Itu saya ngatakannya kebocoran energi ya. Jadi kalau memang istilahnya udah ngilmu, udah amalannya udah banyak, ya zikirnya, wiritannya sudah banyak, tapi rezekinya kok masih seret aja, itu kebocoran energi. Nah, kebocoran energi itu bisa dari niat juga ya, atau dari persepsi atau asumsi diri sendiri ya. Oh, kok ngilmu ini begini? Karena memang fokusnya ke uang. Sebenarnya kita langsung aja ya. Tuhan itu yang maha kaya, ya Allah itu maha kaya, aku dicintai Allah, aku dikayakan Allah, aku dijaga Allah, aku dipelihara oleh Allah, aku diselamatkan oleh Allah, aku dilindungi Allah. Itu 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur itu boleh mengucapkan afirmasi seperti itu. Itu yang paling terpenting. Jadi cara kultivasi itu nggak hanya tempat sunyi. Kalian duduk aja, diam, segala macam ya. Sebenarnya itu termasuk kategori sudah berkultivasi ya. Nah, kultivasi yang paling disarankan ya, kalau kalian mempunyai istri ya kultivasi ganda ya. Kultivasi ganda itu ya nyampur lah sama istri. Kalau memang rezekinya seret ya sering-sering nyampur sama istri. Itu akan membuka jalur rezeki juga. Itu yang paling gampang. Mas Harul ini termasuk yang apa ya, rajin rajin kalau pas saya live streaming ya, terima kasih ya saya ucapkan. Kalau untuk hari-hari wiritannya ya paling gampang 9 asma ya. Ya Hayu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafiyu, ya Wakiyu, ya Kawiyu, ya Qaniyu, ya Waliyu, ya Bakiyu. Itu zikir itu aja. Sama latihan-latihan jurusnya nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Banyak metode-metode yang memang yang dipakai untuk kultivasi, meningkatkan kultivasi mulai dari level dasar sampai level atas. Hal-hal kecil ya, kalau memang dirasa memang kok lagi males ya, ya teman-teman bisa nyapu, ngepel, berberes rumah segala macam. Kebanyakan orang kan masih apa ya, udah 2026 tapi masih hidup
dengan kendangan di 2025. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau bisa untuk di 2026 ini, apapun yang memang harus ditinggalkan, ditinggalkan, apapun yang memang harus dilepaskan, dilepaskan. Contohnya kayak barang-barang di rumah yang memang udah setahun nggak kepakai, ya lebih baik ya dikasihkan ke orang atau dirongsokin. Jangan membuat rumah itu penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Itu dalam rumus afirmasi memang akan menghambat rezeki juga ya. Karena udah berumur 1 tahun lebih, kadang-kadang masih aja nggak kelihatan. Termasuk ya di gudang itu mulai dibersih-bersihkan lah. Termasuk pakaian juga, pakaian di lemari itu kalau memang udah 1 tahun lebih nggak kepakai ya lebih baik disumbangkan lah ya. Yang layak pakai ya dikasihkan ke orang atau ke saudara. Itu lebih membuka jalur rezeki juga. Mas Arul ini lagi piket nih kayaknya. Kalau memang malam ini ya belum banyak ya peminatnya, kita ganti di besok malam aja Pak ya. Saya coba ke yang lainnya. Buffering terus, jadi agak sulit saya membacanya di sini. Muter-muter. Saya juga mengajarkan teknik akupunturnya. Bagi teman-teman yang berminat, monggo silahkan. Buffering dari tadi. Jadi bingung sendiri. Setiap kali memang mau membicarakan tentang kultivasi, ada aja ya. Padahal ya kota banyak, ada wifi juga. Mas Arwi silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ini Mas Arwi nanyanya nggak mau di komentar, dia mau WA. Monggo silakan. Sekali lagi buat teman-teman yang memang mau bergabung di di kelas saya ya di grup WhatsApp, silakan tinggalkan nomor HP-nya. Jadi kita akan bahas di sana ya.
Ada yang Mas Rino ya, Mas Rino ini bertanya, eh, bisakah kita memberikan energi kita kepada seseorang dan tidak dibatasin umur ya, yang jelas saya jawab juga, baik itu dengan teknik kundalininya atau segala macam, monggo silahkan bisa. Seorang kultivator itu ya selain belajar spiritual juga belajar ya cakra, belajar kundalini, belajar tentang apa pernapasan. Kalau dulu orang ngomongnya kebatinan ya, makanya kita ngomongnya kultivator spiritual Nusantara. Yang memang kita akan bahas juga tentang kebatinan juga situ. Sekali lagi ini hanya untuk edukasi ya, tidak menjanjikan apapun. Karena nanti kalau saya menjanjikan apapun, nanti ada yang nge-ban ya, kena ban itu channel saya. Jadi kalau memang mau bertanya agak sensitif, lebih baik di grup WhatsApp saya, silahkan. Dan pengobatan alternatif juga saya lebih fokus ke akupuntur dan herbal ya. Jadi tidak menggantikan pengobatan medis ya. Dan tidak menjanjikan kesembuhan instan. Tapi yang penting kan pasiennya bisa merasakan ya, after and before-nya ada. Mungkin di sini teman-teman yang memang mau menjalani pengobatan alternatif jarak jauh, monggo silahkan. Kultivasi batin itu ya kayak olah batin aja. Enggak ada yang mau sharing di sini ya, bisa langsung dihubungin ke nomor HP saya, langsung bisa. Nah, ini ada yang bertanya masalah kasab, apakah bisa disetel? Bisa sih sebenarnya. Kasab itu ya kalau memang sudah terbuka kadang ya itulah. Jadi bikin capek, jadi bikin kewalahan sendiri kalau kasabnya sudah terbuka. Jadi kita tinggal niat aja kan, kembali kepada niat dan keinginan. Kita keinginan niat itu ya amal niatnya ya. Ya Allah, tutuplah ini kasab ini saat saya butuhkan baru bisa saya buka, gitu aja. Tanpa seizin saya maka kasab ini tidak terbuka. Itu jawaban saya. Ini kalau memang kultivasi batin ini memang jor-joran ya akan membuat kewalahan juga ya bagi penggiat kultivator ya, atau penggiat kultivasi ya. Kasab. Biasanya saya itu kadang buka kasabnya, ya Allah ya Rasulullah, ya Ahmad ya Muhammad ya Abul Qasim, ini atawassalu wa atawazzabika illallahi ta'ala liyaghfirli wa yarhamni wa yarzuqni laqad sifatan minal jinni wal insi Allah hazani fi sabilillah yaqi rezeki wa syanus kon hadan thayyiban kadakon kasyiran wa yufaris karbi wa hammi wa ghami wa kadzalika nunjil mu'minina wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Daud wa Sulaiman isnada rabbar rabbil atarin fardan mu'anta khairul warisin
ya Kafi, ya Wahab, ya Lati, ya Fatah, ya Rajak, ya Basit, ya Kuni, ya Mukni, ya Mujibu, ya Majid, ya Zul Jalali wal Ikram. Itu biasanya saya buka kasab tentang rezeki. Jadi fokus kasab itu enggak hanya semua harus kita lihat, yang penting kita mau untuk rezeki kita fokuskan ke rezekinya aja. Ya Mas Arli, itu aja. Jadi ya Allah, saya niatkan kasab ini terbuka saat saya izinkan dan tertutup saat saya tidak izinkan. Itu aja niatnya. Lillahi ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah biasanya kalian bisa kunci dengan syahadatnya. Saat kita mau membuka, jadi kalian bisa nyetel sendiri itu kasab itu, terbukanya tirai itu, atau mukassafa ya, ilmu mukassafa. Dalam kebatinan ada yang namanya mukassafa atau terbukanya tirai. Jadi teman-teman bisa niatkan, ya Allah, kalau saya mau buka, saya niatkan dengan membaca syahadat. Kalau saya menutup, misalnya dengan syahadat yang kedua, syahadatain ya, ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kayak gitu aja. Jadi diniatkan ya, diniatkan itu, jadi bisa tertutup dan terbuka dengan kendali kita, bukan jor-joran. Karena memang mukassafa ini kalau sudah terbuka kadang-kadang bikin kewalahan, jor-joran sendiri. Jadi bisa dibuka tutup dengan niat ya. Jadi kuatkan di niatnya ya. Ya caranya seperti itu. Jadi ada dua ya, want and will. Jadi keinginan atau niat itu sendiri kita tekankan di situ, dan caranya ya kita pakai dengan cara misalnya dengan syahadat atau dengan la ilaha illallah. Ya. Kalau saya biasanya untuk membuka kasab malah justru la ilaha illallah dan menutupnya dengan syahadat. Contohnya gini ya, kalau ada cecak ya bunyi cek 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 gitu ya, kalian coba tutup dengan syahadat, pasti dia langsung diam. Setiap kali ada suara cecak, coba gunakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti diam. Nah, saat kalian ingin membuka kasab, bisa juga dengan la ilaha illallah. Itu yang biasa saya lakukan ya. Jadi nggak semua kasab itu harus dilihat. Mungkin ada yang lain. Yang jelas saya udah jawab di situ ya Mas Arli, semoga emang bermanfaat. Memang kadang-kadang apa ya, banyak benar ya. Jadi seolah-olah sangin kewalahan itu adalah kesalahan ya. Jadi kesalahan dalam berkultivasi. Karena memang nggak ada buka tutupnya. Apakah semua orang bisa? Semua orang bisa. Tanpa guru pun kadang-kadang lolos ya. Yang jelas saya disclaimer dulu ya. Belajar kultivasi ini kalau memang mendekatkan diri itu semakin dekat kepada Allah, berarti jalurnya sudah benar. Tetapi kalau dia menjauhkan diri kita dari Allah, yaitu berarti kita agak-agak menyimpang ya. Karena memang kultivasi ini ada kultivasi manusia, ada kultivasi iblis, ada kultivasi hewan ya, binatang ya bahasanya tuh. Nah, jadi kita harus jelas-jelas dulu ya. Kita bisa menguasai 3 alam ini sebenarnya dalam berkultivasi. Jadi energi kita bisa 3 ini. Minimal apa ya? Selaras ya energinya itu. Bukan berarti bisa bahasa hewan atau bahasa setan atau bahasa jin ya, bukan. Yang udah jelas kita bisa mengetahui ketiga alam ini lebih apa ya? Lebih jernih ya memahaminya dalam pemahamannya. Bukan berarti kalian bisa belajar bahasa jin atau belajar bahasa hewan, bukan ya. Tapi kalau saya sih fokuskan kepada finansial dulu ya. Karena menurut saya itu yang paling terpenting zaman ini ya, saat ini. Karena memang percepatan di 2030 ya, rata-rata
mengubar dengan finansial duluan. Itulah yang saya tadi bilang kesalahannya, banyak ilmu malah rezekinya seret, karena memang dia tidak terfokus kepada apa yang menjadi keinginannya atau wants-nya. Caranya malah justru nganclong kepada yang lain, jadi lari dia. Ya, biar nggak kecapean, Aki, berhenti, stop, niatkan. Jadi isi dengan kegiatan yang lain, ya Mas Arli ya. Bisa diganti dengan kegiatan lain yang memang tidak fokus kepada mukasafahnya. Kepada finansial dulu. Karena segala sesuatu memang zaman sekarang ya harus perbaikan finansialnya. Jadi kalau nggak kecapean ya jangan dibuka, tutup aja dengan syahadat. Sama seperti kita coba jajal dengan syahadat. Kalau ada suara cecak langsung syahadat. Tertutup nggak dia? Kalau dia ketutup ya dibungkam lah bahasanya, itu pembungkam. Ya memang enggak. Saya biasanya pakai syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Tapi kadang-kadang juga saya cuma membaca syahadat yang atasnya aja, yang pertama aja, itu untuk membuka. Waktu saya mau beli rumah nih, ya. Saya sepanjang jalan menuju rumah itu saya syahadat supaya deal gitu. Dari harga waktu itu tanah itu 125 juta. Saya sepanjang jalan membaca syahadat sampai ketemu orang yang sampai di depan rumahnya itu masih syahadat saya, dan deal harganya cuma 80 juta. Jadi buat teman-teman boleh tiru atau copy paste dengan amalan saya. Atau memang model deal proyek ya. Jadi dengan syahadat. Kalau memang ada proyek juga ya, apa ya, usahakan jangan melalui WA ya, temuin orangnya biar dealnya itu lebih jelas. Apa kita ganti channel aja ya, ini buffering terus ini. Saya buffering terus nih yang di channel ini, di Facebook satunya apa kali ya. Ini karena memorinya terlalu padat kali ya. Kalau memang apa ya, kewalahan yang saya katakan tadi, kewalahan itu bisa ditutup, dan tutup itu dengan runai bisa begini ya, menutup kewalahan. Jadi saat kita cakra itu naik, semua energi itu naik, coba kita pakai cakra mudra yang begini ya. Begini ya, ini begini. Ada satu lagi yang memang apa ya, kemarin tuh, nah ini begini ya, tutup ini, tutup ya, tutup ini juga tutup ya, artinya ini ditekan ke bawah, kita nutup supaya jangan melihat yang aneh-aneh ya. Kalau ini juga termasuk, ini cakra mudra juga. Nah mungkin teman-teman kalau memang kewalahan dengan jor-joran informasi yang masuk, entah benar entah enggak ya, asapnya mulai terbuka, coba ditutup begini ya, insya Allah ya bisa ya.
Ini saya namakan mudra ya. Yang mau bertanya atau memang mau berobat ya, pengobatan alternatif jarak jauh, silakan tulis di kolom komentar. Saya bikin status dulu ya. Tadi masalah finansial udah saya kasih amalannya ya. Kultivasi itu banyak juga, ada yang apa ya, bisa meditasi, kundalini, pembangkitan cakra atau segala macam, monggo silakan. Tapi saya lebih tertarik kepada memang benar-benar kesadaran batinnya. Saat kultivasi itu kita bisa ngolah kesadaran aja di batin kita itu. Duduk diam. Yang penting duduk diam aja, udah diam, tapi niatkan bener ya. Misalnya fokus, oh saya harus mencapai ini goalnya ditentukan dulu. Nah caranya nanti bisa ditulis bagaimana untuk pencapaiannya. Ya. Saat pencapaiannya memang bagus ya monggo silahkan dijalanin, nggak apa-apa. Atau memang bagi teman-teman yang tertarik dengan kodam atau segala atau guru sejati ya, saya ngatakannya, orang ngatakannya kodam atau pendamping ya, atau guardian angel. Teman-teman ya kalau malam itu ya karena memang harus sunyi ya, tenang, ketenangan itu ya bisa, kalau yang belum biasa ya harus tengah malam ya, sekitar jam 1 ke atas lah ya, 3/4 malam kalian bisa zikir tahlil aja lah ilaha illallah, tapi dengan benar-benar nggak usah buru-buru, nyantai aja ya, bisa mata terpejam bisa mata melek nggak apa-apa, zikir aja dengan niat mendatangkan kodam pendamping. Dan itu biasanya kalau yang memang instan ya, nggak berapa lama datang ya, hadir memberikan wejangan atau petunjuk. Nah bagi yang belum tahapannya belum terbuka kasabnya, mungkin selama 7 hari lah ya, berturut-turut ya. Jadi setiap malam kalian bisa olah itu. Usahakan adabnya mandi dulu. Ya, sebelum melakukan itu mandi, bersuci dan sholat hajat ya, memohon petunjuk dari Allah dan zikir la ilaha illallah. Insya Allah saat gelombang itu masuk ke gelombang alfa, kalian akan sinkron dengan energi kodam itu sendiri ya, guardian angel itu sendiri. Jadi bertemunya gelombang tersebut, vibrasi tersebut sinkron, maka dia akan ketemu dan itu ya kalian akan diberi nasihat mungkin dengan guru sejati kalian. Jadi buat yang memang mau belajar otodidak tanpa bimbingan, saya sarankan sebenarnya kalau bisa ada mursidnya, ada guru yang membimbing, karena kesalahan kultivasi itu kadang-kadang justru belajar otodidak itu yang bahaya. Kalau ada gurunya kan gurunya bisa membimbing dan mengarahkan biar tidak terjadi kesalahan dan tidak sesat ya. Karena ada kalau terbukanya kasab itu jadi kita jadi ya walinya setan ya. Oh saya tahu loh, ini sebelum tikungan ini nanti ada mobil warna merah atau segala macam. Nah, itu kasabnya saking terbukanya, tapi
dalam kesehariannya dia malah jauh dari Gusti Allah itu sendiri, yaitu wali setannya, saya ngatakannya. Kalau kasab itu terbuka, sebenarnya orang itu lebih khusyuk ya dalam beribadah. Ini juga ada yang bertanya, kenapa kok sehari harus 5 kali kita memvalidasi ya? Kan Tuhan itu maha segalanya. Kok harus divalidasi? Sebenarnya bukan masalah validasi. Ibadah itu buat diri kalian, bukan buat Tuhan kalian. Ya. Sebagai muslim ya, muslim yang sejati ya, kuncinya kan di takwa ya. Takwa itu ya nurut lah. Kalau disuruh 5 kali ya 5 kali. Itu hanya untuk menciptakan habit ya, supaya kita disiplin. Jadi dalam kesadaran itu, makanya disebut kesadaran Nusantara ya. Spiritual itu ya artinya kesadaran. Kultivator itu ya penggiatnya. Orang yang melakukan segala macam ritual ibadah, ya kebatinan atau segala macam yang dijalaninya itu disebut kultivator. Kalau spiritual itu artinya kesadaran atau spiritnya ya. Ya baik dia suwung, ya dia diam, merenung, ya calling down, merilis, ya menyebarkan energinya ke seluruh tubuhnya, ke alam semesta, terus mentransmisikannya kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Itu termasuk ritual ibadah juga. Ya. Maka kalau saya bilang ya Kisami Haji itu kultivator spiritual Nusantara, ya karena memang saya penggiat dari kesadaran itu sendiri. Dan karena disebut itu Nusantara, karena ini ya peninggalan leluhur ya. Ada local wisdom yang memang kita kaji dari kitab-kitab kuno ya, yang peninggalan leluhur Nusantara. Jadi kalau kebangkitan spiritual itu memang benar-benar kita jalanin, ya luar biasa untuk mempermudah kehidupan kita di masa depan. Itu yang membedakan kalian dengan manusia yang lainnya sebenarnya. Kalau yang belum saya ngatakannya belum belajar tentang kesadaran, kadang-kadang ya memang ngancolong hidupnya, hanya ya nganar-nganar lah bahasanya ya. Tapi kalau sudah dia mencapai tingkat kebangkitan kesadaran, ya kerjanya juga nggak dari pagi sampai ke pagi lagi. Kan maafnya ngomong, ada yang dari pagi ke pagi ya rezekinya malah bukan segitu-gitunya aja, bahkan kurang ya. Tapi kalau sudah mencapai tingkat kesadaran, rezeki itu sudah mulai meningkat ya, dikit demi dikit udah meningkat ya. Ada perubahannya. Jadi bukan hanya kerja keras ya. Tidak menjanjikan juga orang kerja keras itu sukses kok ya. Makanya ada rumus Pareto ya, 80-20. Kalau memang 80-nya kerja keras, 20-nya ibadah, kalian masih kurang, coba dibalik. 20%-nya itu yang kerja keras, 80%-nya yang memang ibadah. Maka disebut kultivasi itu di situ. Jadi lebih banyak ibadah kepada Allahnya, ya jalannya akan kebuka. Ya amalan-amalan yang saya kasih itu yang simpel-simpel aja, yang kira-kira tidak akan memberatkannya. Bisa didawamkan setiap hari, kayak Bismillahirrahmanirrahim itu setiap hari bisa. Saya biasanya afirmasinya gini. Ada yang tanya afirmasi yang bagus. Yang bagus ya menurut kalian lah ya. Tapi yang jelas saya biasanya menggunakan dengan satu surat ya. Biasanya saya sebelum berafirmasi Bismillahirrahmanirrahim, saya gunakan surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kaya raya ya. Semua orang senang memberikan uangnya kepada aku karena aku memberikan makna positif dalam kehidupan mereka, dan goal yang ingin saya capai adalah 1 miliar pertama atau 1 miliar kedua. Baru saya mengucapkan A'udzubirabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu cara saya, afirmasi saya tutup dengan surat Falaq. Jadi teman-teman bisa menggunakan afirmasi sebagai seorang muslim dengan menggunakan surat Al-Falaq. Ada juga kebiasaan saya setiap masuk rumah ya, entah berjalan dari mana aja, rumah siapa aja, itu saat saya masuk rumah itu, yang masuk pintu utamanya,
atau memang bertamu tempat orang, itu biasanya saya membaca Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, supaya setiap tempat yang saya datangin itu menjadikan berkah rezeki yang berlimpah. Jadi tidak menutup kemungkinan rumah saya aja ya. Biasanya kan saya diundang ke sana ke sini ya. Saya mengobati pasien juga. Itu saat saya masuk, saya membaca falak dulu ya 3 kali dan Fatihah 3 kali dan Qul 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Nah, sebelum biasanya saya mengobatin orang, saya juga menggunakan Al-Falak juga sama Anas. Ya Allah, saya minta kesembuhannya dari orang yang saya obatin ini. Saya membaca surat Al-Falaq, kemudian saya teruskan ke surat An-Nas, dan insya Allah memang mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Buat teman-teman yang lain yang hadir di sini, silakan absen dulu ya, biar saya tahu dari kota mana aja, dan ini nyampe ke kota mana aja. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, sembari kita ngobrol. Ini ada 20 orang sebenarnya yang sudah menonton ini. Tapi yang saya inginkan adalah komunikasi 2 arah ya, interaktif. Kalau untuk kalau memang benar-benar kecapean, bisa dengan menggunakan peregangan otot bisa ya. Nanti saya bikinkan video shotnya untuk cara peregangan otot yang paling cepat ya, untuk beberapa penyakitnya. Mungkin sudah ini saya akan buatkan. Nah, kalau yang sering sakit di sini ya, sering sakit di leher atau segala macam, cara ngobatinya begini aja nih ya, sering tekan ini nih. Dia kalau kanan kiri ya begini ya. 30 kali ya, repetisi 30 kali. Titiknya ada di sini. Untuk sakit leher ya. Yang tadi kalau memang di sini sering sakit ya, pegal ya, itu bisa begini. Ini begini nih, ini begini. Untuk yang geraham yang sering sakit ini begini ya. Terus
Itu sekitar 3 menit cukup. Ya. Kalau untuk sakit perut, ya bisa begini ya. Tekan yang bagian sini. Sebelahnya juga. Gak sakit perut, itu adanya di sini. Lambungnya. Lambung, anxiety disorder, tekan sini. Modelnya begini ya. Ini yang ditarik. Jadi buat teman-teman yang memang kalau rasa panas, pedas di punggung atau leher itu apa ya, Ge? Ya itu yang pertama kita secara ininya juga mungkin HNP ya, tapi biasanya juga ada energi yang tersumbat. Ya. Yang tadi saya bilang kalau memang untuk leher ya, untuk leher yang sakit, pinggang, ya bisa menggunakan gini bisa. Untuk yang sakit leher, leher, pinggang ya, pundak ya, itu gini. Nah, lidahnya ditarik ke atas ya. Jadi nggak usah dibunyi-bunyiin begini ya. Itu lehernya, lidahnya aja bisa ditarik kok. Nah, kalau yang memang agak migrain ya, migrain tuh saya nggak ada alatnya ya. Biasanya apa ya? Cari jepitan rambut ya, itu dijepit di sininya ya. Nih sini. Ini jepit sini. Ya, di alisnya dijepit pakai jepitan rambut ya. Atau memang ininya dipatahin ya. Ini di antara dua ini dipatahin. Ini gini ya, untuk migrain ya. Itu dipatahin begini tak gitu ya. Minta tolong bantu orang patahin yang urat di sininya, dipatahin gini. Tak. Itu selain untuk mata minus dan silinder juga memang untuk memecah jalur yang di sini ya, penyumbatan yang di sini. Tapi ingat ya, mata minus dan silinder itu tidak bisa diobati, tapi bisa dikurangi. Tergantung minusnya atau silindernya. Biasanya sih ada yang minus 2 tapi silindernya 1, atau silindernya 2 minusnya 1. Itu pasti biasanya berbarengan. Obatnya ya dilasik ya, dilasik. Kalau memang untuk pernapasan biar lancar atau segala macam ya, biasanya kan dia pegang ya, itu bisa gini 1 menit ya, gini sama gini 1 menit ya. Nah kita bisa usap-usap di sini ya, daerah sini ya, sini juga ya, di antara ini kita pijit-pijit juga. Nah untuk supaya mata itu bisa gini kan, ini gini nih ya, nih gini ya, ya bisa kita pakai olahan begini ya, tuh ya, tuh ya, bisa gini ya. Kita bisa kontrol ya, yang tadi seperti kita mainkan tadi ya, ya, tuh itu untuk kontrol otak kita biar lebih fokus. Atau dengan loncat-loncat juga bisa supaya energi kita nggak kecapean ya. Nah buat yang memang tuh biasanya kan kalau orang gampang kecapean itu kan dimulai dari ginjal ya. Untuk ngetes ginjalnya masih bagus atau enggak, bisa menggunakan gini ya, ini gini ya, ini begini ya. Nah tuh kalau dia nggak bisa rapat itu berarti fungsi ginjalnya sudah menurun. Atau yang kirinya begini ya, kita bisa begini ya, tuh ya. Jadi kalau memang dia tidak terasa sakit berarti ginjalnya masih bagus. Ada cara ngetes ginjal untuk mengetahui fungsi ginjalnya masih bagus atau tidak. Jadi
untuk merangsang fungsi saraf ginjalnya di situ caranya. Kalau mata saya sih plus karena memang umur ya. Kalau mata itu sarafnya ada di tengah sini ya. Nih, tuh dipencet di sininya ya. Kanan kiri ya. Ini untuk mata. Minus ya silinder ya. Minus itu bukan berarti matanya kurang, tapi ya titik-titik korneanya ya, titik pantulnya. Kalau dia minus itu kan masih seperti telur, tapi dia titiknya agak apa ke belakang ya. Silinder itu dia apa lensanya itu cembungnya seperti telur. Ya. Jadi bukan berarti dia rusak, bukan. Kalau untuk jantung kita pakai mudra yang begini ya. Untuk jantung ya. Ini 30 kali ya. Ya. Yang kalau memang punya darah rendah itu begini ya. Atau begini boleh. Tuh ya. Tuh. Nah, terus ini begini. Nah, coba kalian ini untuk fokus ya, untuk fokus ya. Nih ya. Dua-dua ya atau gini nih ya. Kalau yang salah satunya nggak cepat itu berarti kalian punya entah darah rendah entah darah tinggi karena fokusnya berbeda ya. Ini untuk merangsang fokus. Ini bonus sebenarnya. Untuk si organ begini ya. Laki-laki dan perempuan gini ya bisa. Ya. Itu. Ini digosokkan ya, ini digosokkan. Ya. Nah, kalau untuk yang datang headnya kurang lancar itu bisa begini. Ya, untuk teman-teman yang perempuan ya, datang headnya kurang lancar itu bisa olahraganya begini. Ya. Jadi bisa menggunakan teknik-teknik mudra ya. Ini ada yang juga nanya untuk kecantikan. Biasanya kita titik tapping ya. Titik tapping itu adanya di sini ya. Ini ya untuk kecantikannya. Ini ya. Terus ini ya, 1 menit ya, satu titik itu ya. Dibalik lagi ya. Ini. Itu untuk kecantikan. Saya umur udah 61. Alhamdulillah masih kencang semua. Ada juga yang mengatakan perutnya gendut. Ya gendut itu karena saya udah umur ya. Tapi alhamdulillah saya sehat. Oh, kalau untuk tiroid. Tiroid itu gini. Ya 2 menit 3 menit lah ya diurut ke atas untuk tiroid. Kalau migrain yang seperti tadi juga bisa ya, yang kita patahin ini itu untuk migrain ya. Ini ditekan ya, ini juga dinaikkan ke atas ya. Gini ya. Itu untuk migrain ya. Tuh. Terus kita begini. Ya. Itu untuk migrain. Sama sini. Nah, kalau ini kan titik sinusitis, itu bisa sekalian ditarik ke sini. Ya, titik yang belah di sini ya. Tuh. Jadi fungsinya banyak. Biasanya gampang kecapean juga dari fungsi limpa.
limpa itu ada titiknya di sini ya, 1 ya, 2 ya, di lengkokan di tulang selangka ini ya, 3 ya, 4 di sini ya, ya bisa dipukul-pukul ya, 5 di sini, itu untuk limpa. Yang gampang kecapean boleh ya di tapping aja di tepat-tepat ya, gitu ya. Nah, yang ini dipijit gitu ya. Kalau memang ada batuknya juga bisa di sini ya, atau di sini tuh. Kalau batuk bisa kanan kiri, yang mana yang lebih sakit itu bisa dipakai. Kalau yang diabetes katanya, kalau diabetes cuman gini, mudranya gini ya, sering-sering latihan mudra gini. Ini untuk diabetes ya, ini untuk diabetes. Kalau yang untuk punya miom ya, miom ya, ovarium ya, gista ovarium atau segala macam, itu bisa begini ya. Ini bisa begini nih. Ini tekniknya, ini jempolnya dipegang begini. Itu mudranya ya. Kalian bisa dengan zikir Fatihah boleh ya. Kulhu falak anas boleh ya. 7 kali 7 kali. Dibalik ya. Dibalik ya. Tuh. Ini untuk ovarium, ini simbol ovarium ya. Tuh, untuk rahim. Yang siklus headnya kurang lancar juga bisa ya. Ini begini ya. Tuh. Jadi bisa. Kalau yang tiroid tadi kita pakai mudra yang begini bisa nih. Kita meditasinya pakai mudra yang begini ya. Iya, nih. Itu yang tiroid, tapi juga harus pakai begini. Ya. Mudah-mudahan teknik-teknik mudra ini bisa membantu teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini hanya edukasi ya. Edukasi tidak menggantikan pengobatan medis. Atau memang radang tenggorokan, banyak ngerokok atau begadang ya. Itu titiknya ada di sini nih. Nih, titiknya ada di sini. Pencet aja nih ya. Tuh. Yang radang tenggorokan atau ini ya, apa, teka ya. Teka itu yang gantung itu radang itu di sini. Itu bisa di sini. Ada yang mau bertanya setelah panjang lebar kita ngomong? Kalau untuk jantung gini ya. 30 kali ya, atau 35 kali. Supaya fungsi jantung kita kembali normal ya. Dan insya Allah nggak pasang ring lagi. Kalau untuk apa yang banyak jerawat, ini ada juga yang nanya, banyak jerawat. Mudranya apa? Mudranya begini, ini ada titik, 3 titik, tuh 2, 3 ya. Itu bisa begini nih ya. Ini yang lurus, ini luruskan gini ya. Nih luruskan ya. Tuh. Itu supaya apa? Untuk mengendalikan hormonnya. Biasanya kan atau memang diginikan ya. Tuh ya. Untuk mengendalikan hormon di wajah biar nggak jerawatan. Kanan kiri boleh ya. Nih. Ya. Nah, nggak, biasanya kalau saya sih untuk keseimbangan tubuh saya pakai begini karena telunjuk saya sama jari saya sama. Ya, tuh. Ya. Saya biasanya gini nih. Ya. Ya, gitu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini nggak jauh beda sebetulnya, memang ada panjang pendek tapi hampir rata ya. Itu bisa. Ini untuk keseimbangan tubuh. Oke, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang memang berminat mau bergabung di kelas saya mengadakan kelas online lewat WA.
Silahkan tinggalkan nomor HP-nya, nanti saya invite. Kalau udah saya invite, akan saya hapus di kolom komentarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon. Salam rahayu, rahayu. Sagung dumadi dari Sami Haji.